Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pemrograman Java. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana Java dapat terkoneksi dengan database dengan menggunakan JDBC dengan menggunakan sebuah desain pattern bernama DAO. Pada tutorial ini kita juga akan membahas beberapa desain pattern yang terkait seperti singleton untuk koneksi dan juga nanti kita akan menggunakan dependency injection untuk efisiensi koneksi. Langsung saja. Jadi secara garis besar langkah yang digunakan untuk mengkoneksikan Java dengan basis data. Dalam kasus ini kita akan menggunakan basis data SQLite. Alurnya adalah seperti ini. Pertama kita membuat project terlebih dahulu, kemudian kita menambahkan dependensinya apa. Karena kita menggunakan SQLite, nanti kita akan menambahkan dependensi driver SQLite. Kemudian kita akan membuat kelas koneksi. Nah, pembuatan kelas koneksi ini kita akan menggunakan singleton pattern. Kenapa menggunakan singleton pattern? Tujuannya adalah untuk efektivitas koneksi, untuk mencegah dibuatnya objek koneksi secara berulang-ulang. Kemudian untuk query datanya, query data dan menggunakan data pada aplikasi, kita akan menggunakan desain pattern yang bernama DAO atau Data Access Object, di mana kita akan membuat kelas entity, kemudian kita membuat kelas interface, baru kita mengimplementasikan data access object tersebut. Penggunaan data access object ini tujuannya adalah untuk separation of concern atau memisahkan program ke dalam beberapa layer, yaitu data access layer, business layer, dan juga presentation layer atau view layer. Kemudian nanti kita juga akan sedikit membahas tentang dependency injection, di mana kita akan memasukkan atau menginjekkan koneksi ke dalam sebuah kelas. Bukan menginstansiasikan objek ke dalam kelas, tapi kita akan menginstankan objek dari luar kelas, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah kelas, yaitu kelas DAO-nya, agar nanti kita mempunyai fleksibilitas koneksi. Kita mau koneksinya kapan dan tutupnya kapan, itu kita mempunyai fleksibilitas seperti itu. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang ketiga desain pattern tersebut, yaitu singleton pattern, DAO pattern, dan juga dependency injection. Silahkan dicari tutorial yang lain untuk memahami apa itu desain pattern tersebut. Di sini saya lebih pada penggunaannya untuk koneksi basis data dengan menggunakan Java. Oke, langsung saja kita membuat langkah awal yang pertama, yaitu kita membuat project. Seperti biasa kita dapat menggunakan VS Code yang sudah terinstall Java add-ons. Kita bisa Ctrl Shift P, kemudian pilih create Java project. Di sini saya akan menggunakan Gradle. Kita buat folder baru. Koneksi DB Java. Create, select. DSL yang menggunakan Groovy, nama database-nya ya koneksi DB Java, nggak apa-apa. Kalau sudah jadi kita open. Ya, kita sudah memiliki beberapa directory dan memiliki beberapa kelas yang ada di sini. Kita sudah membuat projectnya. Selanjutnya kita bisa menambahkan dependensinya pada Gradle. Di sini ya. Gradle, build Gradle, kita tambahkan dependensi untuk driver SQLite. Bisa dicari di internet, driver SQLite-nya adalah menggunakan seperti ini. org serial SQLite JDBC ya. Kita save aja, nanti dia akan melakukan sinkronisasi, atau kalau dia tidak melakukan sinkronisasi kita bisa memaksanya melakukan sinkronisasi dengan melakukan clean and build. Langkah selanjutnya yaitu membuat kelas koneksi di src di sini bagian Java. Mungkin kita tidak akan menggunakan package ini nanti bisa kita hapus saja. Kita menggunakan package yang baru di sini, misalkan nama foldernya, nama package-nya saya buat connect helpers. Helpers ini kita masukkan koneksi di sini, koneksi db.java. Yang direktori ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Ya, kita nanti akan menggunakan ada helpers, kemudian ada model, terus nanti yang di mainnya nanti akan ada di root ya, di default. Kita lanjutkan membuat koneksi DB. Koneksi DB kita menggunakan singleton pattern, artinya di sini akan ada satu public static connection. Pilih connectionnya yang dari Java SQL. Kemudian di sini kita juga punya public static
connection get instance, biasanya namanya seperti itu, atau kalau nggak mau get instance bisa juga pakai connect dan lain sebagainya ya. Tergantung seleranya mau pakai nama apa ya. Nanti di sini kita returnnya adalah con ya, sesuai yang di atas ini. Nah, pertama kita harus memastikan bahwa kelas ini tidak dapat diinstansiasikan secara langsung, maka kita membuat private koneksi DB. Ini adalah default constructor, dan karena kita buat private jadi dia tidak akan bisa diinstanskan. Kemudian kita mengecek if connection sama dengan 0, masih kosong, atau connection is closed, sudah ada tapi sudah tertutup ya. Karena is closed ini akan menimbulkan SQL exception, maka kita bisa menggunakan try catch atau kita bisa menggunakan throws. Di sini saya akan menggunakan throws SQL exception. Jika dia masih null atau sudah tertutup, maka kita akan membuat koneksi baru. Con sama dengan driver manager get connection. Connection yang kita gunakan di sini adalah connection untuk SQLite. Kalau connection untuk SQLite bentuknya seperti ini. Jadi kalau untuk koneksi SQLite kita tidak perlu ada username password ya, karena SQLite itu nanti berbasis file. Seperti ini koneksi yang kita lakukan, koneksi yang kita buat dengan menggunakan Java, dengan menggunakan singleton pattern. Jadi nanti kalau kita mau menggunakan koneksinya, kita akan menggunakan koneksi DB connect. Nah, di connect ini akan menentukan kalau sudah ada koneksinya akan menggunakan koneksi yang sudah ada, atau kalau belum ada maka dia akan membuat koneksi baru. Dengan cara seperti ini kita memastikan bahwa hanya akan ada satu koneksi dalam sebuah aplikasi, sehingga aplikasi kita tidak terlalu boros melakukan koneksi terhadap database. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan inisialisasi skema. Ini seperti kalau kita menggunakan Laravel itu ada script migrasi gitu ya. Ya, kita bikin setup db.java. Di sini juga kita akan menggunakan public static void migrate kan seperti ini. Kemudian pada koneksinya, pada setupnya kita membuat string SQL yang akan kita eksekusi. Karena SQL-nya panjang, saya akan menggunakan text block. Nah, text blocknya isinya seperti ini. Kita akan membuat tabel mahasiswa dengan field name, nama, IPK, dan total SKS. Ya, kalau di text block pada Java kita menggunakan 3+2 ini ya. Ini otomatis sudah menjadi text block. Ini adalah query yang nanti akan dijalankan untuk membuat tabel mahasiswa. Ini kita membuat satu tabel dulu. Selanjutnya kita menggunakan koneksi. Kita memanggil koneksinya connection con sama dengan kita menggunakan tadi koneksi yang sudah kita buat, koneksi db connect ya. Karena tadi kita throws SQL exception, jadi ketika kita manggil connection ini kita perlu membungkusnya dengan try with resources. Nah, kalau menggunakan try with resources ini, setelah nanti perintahnya dieksekusi, dia akan otomatis close. Kalau menggunakan try catch biasa, maka kita perlu menambahkan finally. Saya lebih suka menggunakan try with resources seperti ini. Kemudian kita juga perlu menambahkan statement di sini. Statement concrete statement. Statement ini untuk menyiapkan SQL yang akan dieksekusi, dan kita nanti baru bisa eksekusi di sini. stmt execute update ya. Dengan menggunakan SQL atau query yang sudah kita persiapkan di atas ya. Seperti ini nanti kalau kita jalankan si setup db, nanti ini akan membuat database dan membuat satu tabel, yaitu tabel mahasiswa.
Nah, sampai di sini kita bisa mencoba dulu, kita bisa menjalankannya pada kita membuat file main ya di sini ya. Main.java dengan menambahkan psvm static void main. Mungkin kita perlu ngesetnya di Gradle ya, karena yang defaultnya tadi sudah kita hapus main kelasnya. Kita langsung ke kita coba jalankan yang setup db migrate atau create table atau apapun namanya terserah, biar sama dengan kalau yang ada di Laravel gitu ya, saya menggunakan migrate, kemudian run Java. Tesnya ini tadi karena ada tempatnya tadi, ini kita hapus saja tesnya. Tadi yang di main yang pertama tadi ada tesnya, kita coba hapus, apakah ini bisa? Ya, sukses. Ya, sukses. Ini nggak muncul apa-apa karena memang kita nggak melakukan bahkan sistem out println pun enggak, tapi di sini sudah ada mahasiswa DB yang kalau kita buka ini adalah database SQLite berbasis file yang kalau kita buka dengan menggunakan SQLite Viewer, salah satu add-ons yang ada di VS Code, bisa cari. Nah, saya menggunakan SQLite Viewer ini. Itu kalau kita buka si mahasiswa DB ini sudah ada tabel mahasiswanya. Jadi koneksi kita sudah berhasil, di mana koneksi nanti akan membuat database, dan setup DB kita juga berhasil, di mana dia membuat tabel mahasiswa. Oke, setelah berhasil, sekarang kita akan membuat modelnya, di mana kita akan merepresentasikan tabel mahasiswa yang sudah kita buat ke dalam kelas yang kita sebut adalah entity. Kelas entity ini yang akan berperan sebagai mapping atau pemetaan data yang ada pada database. Kemudian kita juga akan membuat kelas DAO, interface DAO, interface data access object, yang menjadi interface atau template cara koneksi data dan juga implementasi DAO. Jadi di sini di model ini kita membuat 3 kelas. Yang pertama adalah membuat kelas entity, namanya adalah mahasiswa.java. Kemudian kita membuat interface-nya mahasiswa DAO .java. Ini bukan kelas lagi tapi interface. Kemudian kita buat implementasinya. Implementasinya adalah mahasiswa DAO SQLite. Apa tugas masing-masing kelas ini? Kelas mahasiswa ini yang akan menjadi mapping dari tabel. Makanya di sini nanti kita akan memberikan field yang sama persis dengan yang ada di tabel, yaitu saya buat public aja semuanya biar lebih cepat ya. Ada name, kemudian public string nama, ada public double IPK, dan ada public int total SKS. Ya, ini representasi dari tabel tersebut. Sedangkan interface DAO ini kita mendefinisikan fungsi apa saja yang bisa dilakukan untuk akses data ya, akses data entah itu dari database atau web service. Sedangkan implementasi mahasiswa DAO SQLite ini dia akan mengimplement mahasiswa DAO. Di sini kita akan mendefinisikan kalau koneksinya dengan menggunakan SQLite itu perintahnya seperti apa. Barangkali nanti misalkan kita menggunakan DAO yang lain, misalkan kita menggunakan web service, kita bisa membuat public class mahasiswa DAO web service dan seterusnya. Oke, kita lengkapi dulu yang entity-nya. Di sini kita sudah membuat field-nya, sudah disesuaikan dengan yang ada di setup DB tadi ya. Ada name, nama, IPK, dan total SKS sudah disesuaikan.
sekarang kita membuat konstruktornya. Source action, generate constructor, semuanya kita pilih. Oke. Sudah, kemudian biasanya saya di sini juga membuat toString ya. ToString ini biar nanti representasi mahasiswa kita itu lebih mudah. Misalkan kita representasinya itu dengan menggunakan, di sini nanti ada NIM, kemudian di sini ada namanya siapa, terus kemudian di sini ada IPK dan SKS-nya. IPK dan SKS. Ya. Ini NIM-nya, kemudian ini namanya, kemudian ini adalah IPK-nya. SKS-nya itu total SKS ya. Total SKS ya. Kalau teman-teman mau lebih tampilannya lebih lebih bagus, sebenarnya bisa menggunakan string builder, cuman di sini saya menggunakan concat manual aja biar yang ini yang paling basic yang difahami oleh mahasiswa. Tapi kalau ada yang mau pakai string builder atau mau pakai string formatter itu juga boleh juga seperti itu. Kelas entity-nya sudah kita dapatkan, kita bisa memberikan, ini adalah kelas entity mahasiswa. Oke. Kemudian DAO-nya yang interface-nya yang akan kita akses, yang akan kita sediakan itu adalah operasi CRUD, maka isinya adalah ya, ada insert. Nanti kita akan masukkan objek mahasiswa pada waktu insertnya, nanti dia akan menambahkan data. Select by name mencari mahasiswa berdasarkan NIM-nya, terus kemudian select all nanti biasa menampilkan semua mahasiswa, kita masukkan ke dalam list mahasiswa. Kemudian update, kita masukkan objeknya mahasiswa, nanti dia akan diupdate, dan delete kita masukkan berdasarkan NIM-nya ya. NIM-nya kita masukkan, maka nanti dia akan di delete ya. Kita desainnya seperti ini. Nah, nanti yang ini adalah template operasi basis data pada tabel mahasiswa, itu kita definisikan pada interface DAO. Kemudian implementasinya di sini di DAO SQLite ya, karena sudah implement ini ya, maka kita harus melakukan implement methods ya. Implement methods ini harus dilakukan, jalankan semuanya. Ya, ada delete, insert, select all. Nah, di sini baru kita mendefinisikan bagaimana cara melakukan semua tugas ini. Kita mulai dari insert terlebih dahulu. Yang kita lakukan setiap kita melakukan akses data ke basis data, yang dilakukan pertama adalah mendefinisikan query, atau saya biasanya pakainya SQL gitu sih. Insert into mahasiswa, yang di mahasiswa adalah NIM, nama, IPK, total SKS, values. Di sini kita kasih tanda tanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 field ya. Kita perlu melakukan koneksi. Tadi koneksi yang sudah kita buat, koneksi DB connect ya. Kita akan diminta membuat try catch. Try catch-nya di sini sama seperti tadi, saya akan menggunakan try catch with resources ya. Connectionnya ini ngambil dari yang Java SQL ya. Kemudian tadi sama seperti pada waktu setup DB tadi, kita juga perlu membuat statement. Nah, yang di sini yang kita gunakan adalah prepared statement, PSTMT. Prepared statement. Ya, prepared statementnya adalah dari SQL ini. Kemudian kita melakukan binding variabel, mendefinisikan variabel apa yang akan diinputkan, yaitu dengan menggunakan PSTMT set string untuk NIM-nya. Yang pertama untuk NIM-nya ya, kita ngambil dari mahasiswa titik NIM. Kemudian PSTMT set string lagi untuk namanya. Yang tanda tanya yang kedua itu mahasiswa titik nama.
PSTMT set string yang ketiga yaitu IPK. IPK itu bukan set string tapi set double. Ya, karena sudah bukan string lagi ya, tipe datanya kan double ya, mahasiswa titik IPK. Kemudian yang keempat adalah set integer. Yang keempat mahasiswa total SKS. Ya, setelah prepare statementnya kita buat, baru kita melakukan execute update. SQL exception-nya ya boleh pakai print stack trace biar lebih lengkap, atau kalau enggak mau bisa system out print learn exception juga enggak apa-apa. Oke, saya jelaskan dulu di sini. Jadi alur kita melakukan query database, pertama kita mendefinisikan query-nya dulu, perintah query-nya apa. Nah, karena di query-nya ini kita memerlukan data dari variabel, data dari memori, maka sebaiknya kita menggunakan prepare statement dan binding variabel seperti ini. Nah, prepare statement dan binding variabel ini kalau di JDBC itu dilakukan dengan menggunakan seperti ini ya. Untuk nilai yang akan diinput itu kita representasikan dengan tanda tanya di dalam query-nya atau di dalam SQL-nya. Kemudian pada waktu di prepare statement nanti kita bisa ngeset string atau double sesuai tipe datanya dan value-nya apa yang akan dimasukkan ke tanda tanya ini ya. Tanda tanya ini nanti akan di-replace dengan NIM, nama, IPK, dan total SKS. Kenapa menggunakan cara seperti ini? Ini adalah cara yang memastikan kita aman dari SQL injection. Ya, nanti bisa dicari di internet. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh apa itu SQL injection. Yang jelas SQL injection adalah salah satu serangan yang paling sering dilakukan di internet, sehingga kita perlu lebih disiplin untuk melakukan query-nya agar aman dari SQL injection tersebut. Oke, ini untuk insert-nya sudah. Kita boleh saja kita nyoba di main ya, kita jalankan dulu. Kita memastikan apakah benar sudah bisa atau enggak sih. Kita buat dulu mahasiswanya, MHS sama dengan new mahasiswa, NIM-nya A12345, nama mahasiswanya adalah Abdul Latif, IPK-nya 3,9, total SKS-nya 120. Nah, kemudian memasukkan ke dalam database-nya dengan menggunakan tadi ya, sudah mahasiswa DAO MHS ya, kita pakai yang interface-nya aja biar kita punya keleluasaan mau pakai implementasi DAO yang mana. Di sini kita menggunakan mahasiswa DAO SQLite. New mahasiswa DAO SQLite, DAO MHS titik insert MHS ya. Kita coba jalankan. Nah, ya karena kita tidak melakukan print apapun ya, kita cek di mahasiswa DP sudah masuk, datanya sudah masuk ya, insertnya berarti sudah berhasil. Oke, yang insertnya sudah, kita lengkapi yang lain untuk mempercepat. Saya akan melakukan copy paste, kemudian nanti saya akan menjelaskan maksud dari copy paste tersebut. Oke, kita mulai dari select all. Ya, tubuh fungsi dari select all yang dilakukan select all seperti ini. Kita SQL-nya kita melakukan seperti biasa, select NIM, nama, IPK, total SKS from mahasiswa, atau kalau mau lebih ringkas ya select bintang gitu ya, select bintang from mahasiswa, tabel mahasiswanya. Kemudian kita mempersiapkan list mahasiswa yang akan kita return, data mahasiswanya masih kosongan. Kemudian seperti tadi kita melakukan koneksi DB, create statement. Create statement di sini kita menggunakan STMT, kita tidak menggunakan prepare statement seperti tadi karena kebetulan di sini tidak ada value yang harus dimasukkan ke dalam query, jadi kita bisa menggunakan statement biasa bukan prepare statement. Kemudian hasilnya nanti akan kita masukkan ke dalam result cell ya dengan menggunakan execute query. Kalau tadi execute update itu digunakan untuk menulis ke basis data,
Kalau kita hanya membaca dari base data, kita bisa menggunakan execute query, kemudian hasil pembacaan datanya nanti dimasukkan ke dalam RS atau result set. Data yang didapatkan nanti akan berbentuk result set, masih belum bentuk list of mahasiswa, makanya kita perlu mengubahnya. Kita menggunakan while result set next, ini mengecek apakah masih ada hasilnya atau tidak. Kalau ada, maka kita membuat objek mahasiswa kemudian dimasukkan ke dalam list data mahasiswa. Setelah selesai semuanya, maka kita akan return data mahasiswa. Dengan demikian, data yang kita dapatkan dari database itu nantinya sudah kita transformasi ke entity tadi ya, kelas entity yang kita buat tadi, yaitu kelas mahasiswa tadi, entity yang kita buat. Ini untuk select all-nya. Kemudian untuk select by name hampir sama seperti tadi, bedanya adalah di sini kita menggunakan, ya ini bisa select bintang juga ya, sama seperti tadi ya. Select bintang from mahasiswa where name sama dengan tanda tanya. Nah, tanda tanya ini adalah value yang akan kita inputkan ke dari variabel gitu ya. Kemudian untuk yang akan kita return adalah mahasiswa, kita menyiapkan di sini variabelnya. Kemudian sama seperti tadi kita melakukan koneksi DB connect, kemudian prepare statement, kita menggunakan prepare statement karena NIM-nya di sini ada value yang akan dimasukkan ke dalam query-nya, maka kita menggunakan prepare statement. Selanjutnya binding variable set string ini ya, set string yang dimasukkan adalah NIM-nya. Selanjutnya execute query sama seperti yang select tadi, hasilnya kita masukkan ke dalam result set. Nah, result set kita mengecek sama seperti tadi. Kalau tadi menggunakan while, sekarang kita menggunakan if. Tapi kalau mau menggunakan while boleh saja sih, meskipun nanti hasilnya ya cuman akan ada satu aja ya, nggak masalah sebenarnya mau pakai while atau mau pakai if, nggak apa-apa. Kalau ada datanya ketemu, maksudnya NIM-nya ditemukan, maka kita memasukkan mahasiswa ini. Kemudian kita return. Kalau dari awal ini tidak ditemukan, tidak ada data mahasiswanya, maka mahasiswanya masih menggunakan nilai defaultnya ya, yaitu null. Sehingga nanti select by name nanti akan menghasilkan nilai null kalau tidak ditemukan. Nah, sekarang untuk yang update ya sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi kita menyiapkan SQL-nya. Di sini kita akan mengubah nama, IPK, total SKS berdasarkan NIM-nya. NIM-nya akan dirubah itu mana ya. Kemudian sama seperti tadi kita juga melakukan koneksi tentu saja, kemudian melakukan prepare statement karena kita akan memasukkan value ke dalam query-nya, kemudian melakukan binding variable. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita harus menyesuaikan urutan tanda tanya ya. Urutan tanda tanya ini ada di mana? Biasanya tadi yang pertama kita masukkan kan name, tapi di sini name itu di bagian paling akhir di where-nya, di where name. Maka di binding variabelnya NIM itu kita masukkan pada parameter indeks keempat. Yang parameter indeks pertama itu adalah nama, IPK, dan total SKS. Ya, seperti ini. Kemudian karena kita menulis ke database, kita menggunakannya execute update, bukan execute query. Kemudian koneksi yang kemudian query yang terakhir adalah delete. Ya, ini tempatnya paling atas sendiri ya, karena tadi waktu kita implement itu dia diurutkan alfabet ya. Ya nggak apa-apa, tapi tadi kita buatnya dari insert dulu, insert kemudian select dan seterusnya ya. Yang di bagian delete ini sama seperti tadi, kita menggunakan delete from mahasiswa where name. Bedanya di sini kita mencoba sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya tadi parameternya itu mahasiswa ya, sekarang parameternya name ya. Boleh-boleh saja caranya seperti itu ya, yang penting nanti bisa dieksekusi. Jadi hanya langsung name saja, sehingga nanti ketika binding variable setelah prepare statement itu langsung set stringnya itu nim, bukan mahasiswa nim, karena ini parameternya nim ya. Kemudian sama seperti tadi, karena kita menulis, kita menggunakan execute update. Tidak perlu ada yang kita return karena delete ini hanya akan menghapus data saja. Oke, setelah kita berhasil membuat ini, kita coba di mahasiswanya ini di main ya, di kelas main ya. Nah, karena di sini mahasiswanya akan ada banyak, saya ganti ini menjadi array ya. Kita ganti array, terus kemudian kita lakukan deklarasi secara langsung, jadi modelnya seperti ini ya.
seperti ini ya. Nama murni ngarang, jadi asal sedapatnya gitu ya. Ini saya taruh atas saja biar lebih rapi. Nah, kemudian setelah mahasiswa ini kalau kita mau nginsertkan semuanya berarti kita bisa menggunakan for ya. For mahasiswa, ini jadinya bukan mahasiswa ya, data MHS. Mahasiswa MHS sama dengan T2 data MHS. Di sini for DAO-nya atau langsung seperti ini aja nggak apa-apa karena cuma satu baris ya yang dieksekusi. Setelah kita insertkan, kita coba select. Kita coba select kan, select-nya kan dimasukkan ke dalam list ya. List mahasiswa. List MHS sama dengan ngambilnya dari DAO MHS titik select all. Ya, nanti kita bisa cetak list MHS for each MHS. Update misalkan data MHS yang ke berapa? Yang ketiga kita ganti IPK-nya kita ganti jadi 3,5 ya, kita ganti 3,9 gitu ya. DAO MHS update data MHS yang ketiga. Kita update, kita delete DAO MHS, delete yang di delete itu data MHS ke berapa ya enaknya? Ke satu kita hapus by name ya. Tadi kan menghapusnya kan by name bukan by mahasiswa. Ya, setelah itu baru kita lakukan pemanggilan ini lagi. Kita kasih pemisah ini ya. Oke, kita coba jalankan run Java. Nah, harusnya sudah ada tampilannya ya. Ya. Ya, ada errornya tadi. Errornya karena kita primary constraint fail. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena tadi kan yang Abdul Latif kan sudah kita masukkan ya. Pertama kan sudah kita masukkan. Terus ini kan kita mencoba masukkan lagi. Kita lakukan for kan kita masukkan lagi. Lah, di NIM-nya ini di setup DB-nya tadi, setup DB-nya mana? Setup DB NIM ini kita buat primary, artinya dia harusnya unik. Tapi kalau kita mencoba memasukkan lagi sehingga nanti ada constraint error tadi. Nah, karena kita sudah melakukan try catch, jadi constraint errornya ini akan dilakukan errornya apa, tapi tidak akan menghentikan programnya masih terus berjalan. Kalau kita menggunakan throws ya nanti programnya akan berhenti. Ya, ini ngeprint mahasiswanya yang sesuai dengan toString yang kita buat tadi ya, ada 1 2 3 4 5 mahasiswa. Terus kemudian kita ubah yang Reni itu kita ubah IPK-nya jadi dari 3,5 jadi 3,9 berhasil. Dan juga kita hapus datanya yang satu ya, satu itu berarti nomor 2 ya, yang Budijaya ini, yang Budijaya kita hapuskan ya. Oke, alur pembuatan koneksi kita sudah berhasil, mulai dari membuat koneksi, kemudian membuat setup DB, kemudian kita membuat entity, kelas entity-nya ini, kemudian kita membuat DAO-nya, baik kita membuat template-nya yaitu di DAO-nya ini ya, ini template-nya atau interface-nya, kemudian kita juga membuat implementasinya dalam SQLite, kita buatnya seperti ini. Ya, kita sudah berhasil. Kita buktikan di sini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita mau melakukan improvement dari sini. Improvement yang pertama yang kita lakukan adalah di sini kalau kita melihat di DAO SQLite-nya kan kita melakukan koneksi. Setiap kita melakukan operasi SQL itu kita melakukan koneksi. Dan karena kita menggunakan try with resource, maka setelah selesai mengeksekusi query dia akan menutup koneksi. Sehingga kalau kita lihat di sini ada berapa unit operasinya? 1 2 3 4 5
terus kemudian 6 update, 7 delete, kita melakukan koneksi buka dan koneksi tutup sebanyak 7 kali. Ini jadi tidak efisien ya, karena harus buka tutup. Oke, dari jumlah koneksi efisien karena kita sudah menggunakan singleton pattern ya. Pasti hanya satu saja koneksi yang terbuka. Tapi dari sisi processing-nya itu kita repot karena harus selalu buka tutup. Nah, bagaimana cara kalau untuk satu koneksi ini itu kita hanya memerlukan satu koneksi aja. Satu eksekusi rangkaian eksekusi ini kita hanya memerlukan satu koneksi aja. Nah, kita akali dengan menggunakan dependency injection. Istilahnya seperti itu. Ya, dependency injection artinya apa? Artinya kita tidak menggunakan koneksi di dalam kelas ini, tapi koneksinya kita dapatkan dari luar kelas dan dimasukkan ke dalam kelas dengan kalau dalam kasus ini kita menggunakan konstruktor. Nanti kita akan menggunakan konstruktor. Sehingga koneksinya cukup dimasukkan satu kali, eksekusi semuanya selesai, terus kemudian nanti baru ditutup. Nah, kita pengennya penggunaannya seperti itu. Ya. Kelasnya ini saya biarkan. Saya akan membuat kelas baru. Saya tutup aja. Saya akan membuat kelas baru dari kelas yang ini sama persis. Ya, biar yang lama masih tetap ada. Kita paste, saya ganti namanya jadi biar tidak terlalu panjang ya. Namanya ini saya ganti jadi mahasiswa model gitu ya. Atau model mahasiswa. Nah, gini aja. Yang ini masih tetap ada ya, saya tutup aja, tapi masih tetap ada. Kita nambah implementasi DAO lagi. Seperti tadi saya bilang, implementasi DAO bukan cuman bisa satu tapi bisa bermacam-macam. Ini mahasiswa model sesuai dengan namanya ya. Nah, penerapannya dependency injection seperti ini. Kita membuat dalam kasus ini kita membuat private connection ya. Kemudian kita membuat konstruktor public mahasiswa model mempunyai parameter yaitu connection. Nah, connection yang ada di private ini kita akan menggunakan connection yang kita dapatkan dari luar. Nah, ini nanti berarti di dalamnya semua connection yang ada di sini kita menggunakan koneksi dari luar, sehingga kita tidak perlu melakukan connect ini, kita sudah tidak perlu melakukan connect ini. Ya, semua connectionnya ini sudah tidak perlu kita lakukan. Nah, ini yang disebut dependency injection. Nah, terus kalau kayak gini, terus caranya nanti kalau kayak gini, terus nanti get connectionnya gimana? Get connectionnya bisa kita jalankan di main.java, gitu ya. Get connectionnya kita membuat koneksi di sini. Connection kok nggak ada pilihannya, saya import manual aja. Import Java SQL connection. Ya. Connection kita manggil dari tadi koneksi db connect. Dia akan minta exception ya, exception yang ini kita terus saja. Jadi kalau nanti ada koneksinya nggak ketemu ya aplikasinya akan berhenti ya. Nah, kemudian DAO-nya harusnya setelah ini ya, setelah connection ya, di bawahnya ya. DAO-nya kita tidak lagi menggunakan yang mahasiswa SQLite DAO, tapi kita menggunakan mahasiswa model. Nah, mahasiswa model, di mana mahasiswa model ini tadi sudah kita buat memerlukan connection, jadi di sini kita masukkan connection yang di atas Nah, ini yang disebut dependency injection. Jadi kita tidak mendefinisikan koneksinya di dalam mahasiswa ini, kita tidak menginstanskan di sini seperti yang kita jalankan tadi di mahasiswa DAO SQLite, tapi kita menyediakan
atribut untuk dimasukkan koneksi dari luar. Sehingga koneksinya ini bisa kita atur mau pakai koneksi yang mana, koneksinya seperti apa, kapan dibuka, kapan ditutup, itu bisa kita atur dari luar sini. Oke, terus kemudian di bawahnya, yang bawah ini query-nya kita masukkan package nya. Kemudian ada patch SQL exception. Sudah di throws di sini, maka dia udah kita masukkan di dalam sini aja. Kita masukkan sini aja. Dia nggak mau kalau ada throws dan ada try catch yang sama, dia nggak mau. Basically sebenarnya kita tadi hanya mengubah dari mahasiswa, di sini kita mengubah koneksinya, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian yang mahasiswa DAO SQLite ini kita ganti jadi mahasiswa model, kita masukkan koneksinya ke dalam ini. Bisa dimasukkan sini ya koneksinya ya. Setelah selesai ini semua koneksinya ditutup. Nah, kalau nggak seperti ini nanti ya di bawahnya kita perlu finalize untuk close connection. Ya. Jadi koneksinya hanya akan dibuka sekali, melakukan eksekusi semua perintah yang ada di sini dan baru dilakukan penutupan. Dengan cara seperti ini proses koneksinya jadi lebih efisien. Ya, ini kita hapus dulu database-nya. Enaknya kalau pakai SQLite seperti ini ya. Misalkan kita mau ngulang eksekusi dari awal, tinggal kita delete aja. Run Java, dijalankan. Ya, semuanya sama seperti tadi ya, karena kita tidak ada perubahan dalam kasus ini, tidak ada perubahan. Ya, karena kita hanya menggunakan DAO-nya saja. Nah, ini terlihat enaknya kalau kita menggunakan DAO berbasis interface seperti ini ya. Jadi kita tinggal ganti implementasinya DAO, kita mau pakai implementasi yang mana. Bawahnya masih sama semua, karena kita sudah menyediakan template dan codingnya semuanya pasti akan mematuhi template yang ada di sini. Oke, improvement yang pertama sudah kita lakukan. Selanjutnya improvement yang 2, kita akan, ini bukan improvement ya, extend ya, menambahkan fiturnya apa. Kalau ini hanya mahasiswa saja, bagaimana kalau cara kita melakukan query-nya itu atau tabelnya relasi. Kita membuat tabel relasi, mahasiswa ini akan berelasi dengan satu entity lain yang namanya adalah dosen. Ya, kelas dosen juga saya buat sederhana, public string npp, public string nama, dan juga public list mahasiswa data perwalian. Kita buat konstruktornya. Konstruktornya di sini saya membuat 2 konstruktor, yang satu lengkap. Ya, yang satu saya buat lagi konstruktor. Yang satu cuman string npp dan nama. Yang npp dan nama di sini data perwaliannya saya kasih 0 ya. Saya kasih array list kosong. New array list ya. Kalau pakai list kita harus implement. Oke. New array list seperti ini ya. Saya kasih array list kosong. Tidak lupa, biasanya kita akan tetap membuat toString yang merupakan representasi dari dosen itu apa? Ya, kita buat aja npp dan nama ya. npp dan nama pakai concat lagi. Artinya dosen, entity dosennya sudah. Nah, jangan lupa untuk setup DB-nya kita juga perlu menambahkan tabel dosen. Karena di sini ada deklarasi lebih dari satu tabel, string SQL-nya ini kita buat array aja, kita buat array. Sama seperti mahasiswa tadi ya, kita buat array.
Ini kan baru array yang pertama, array yang kedua untuk data dosen. Nah, ini untuk tabel dosennya seperti ini ya. Kemudian yang di mahasiswa ini juga perlu kita tambahkan. Nah, perlu kita tambahkan ini ya, kita berelasi ke NPP dosen foreign key. Ini error nggak ya? Ini harusnya dosen dulu ya. Dosen dulu baru mahasiswa. Karena kan ada di sini kan ada foreign key-nya ya. Kita ubah jadi seperti ini ya. Cara yang lebih baik sebenarnya menggunakan versioning biar tidak merusak SQL yang lama. Tapi itu nanti akan lebih ribet lagi. Jadi saya langsung ubah di sini aja, nanti database-nya kita delete, nanti kita create lagi. Ya, di sini jadi migrasinya sudah kita ubah. Kita ada dua tabel. Pertama adalah tabel dosen yang terdiri dari NPP dan nama, kemudian ada tabel mahasiswa. Ini seperti tadi, NIM, nama, IPK, total SKS. Hanya saja ada NPP dosen. Kemudian kita mendefinisikan foreign key-nya NPP dosen untuk reference ke NPP ini. Ya, execute update-nya juga akhirnya kita ganti juga ya. Kita tambahkan for string query SQL execute update query, atau jadi satu baris ini enggak apa-apa. Oke, jadi sudah migrasinya sudah lengkap, dan juga ini eksekusi terhadap migrasinya juga sudah oke. Kelas entity-nya sudah ada. Kita perlu buat DAO untuk dosen juga ya pastinya ya. Dosen DAO .java dan juga implementasinya new dosen model .java. Dosen DAO ini pakainya interface, yang dosen model ini implement dosen DAO. Nah, untuk interface-nya dosen DAO ini sama seperti tadi. Kita ada insert, select by NPP, select all, update, delete, dan ada get mahasiswa perwalian. Paling ada tambah ini ya, untuk mendapatkan mahasiswa perwaliannya dosen ini itu seperti siapa saja. Oke. Nah, implementasinya di dosen model. Nah, ini baru kita buat satu persatu, mulai dari insert dan seterusnya. Ya, insertnya sama seperti tadi, tidak banyak perubahan. Oh, kita memerlukan koneksi ya. Ini kita langsung buat model yang dependency injection aja ya, biar lebih aman ya. Private connection, ya SQL, kemudian kita buat public dosen model connection con, this con sama dengan con. Ya, sama seperti yang dependency injection tadi. Dosen, insert dosen, kita masukkan dosen, insert into dosen, NPP name, values-nya seperti ini, sama seperti tadi ya, prepare statement, kemudian binding variable, execute update. Select by NPP-nya sama, ada where NPP, kemudian prepare statement karena ada tanda tanya ini ya, kemudian set string, execute query, rs next, kalau ketemu maka kita return dosen yang ada, kalau tidak nanti dosennya returnnya null. Kemudian select all, sama seperti tadi, select NPP nama from dosen, kita siapkan array list untuk masukkan dosen. Statement, karena tidak ada tanda tanya, kita bisa pakai create statement aja, kemudian execute query, while rs next, masukkan ke data dosen, kemudian baru di return data dosen. Update juga sama seperti tadi, update dosen set nama, tanda tanya, binding variable, execute update. Delete juga sama, delete from dosen, NPP, tanda tanya, prepare statement, set string, execute, update. Nah, yang get mahasiswa perwalian ini yang agak panjang ya. Yang agak panjang, get mahasiswa perwalian, query-nya saja sudah cukup panjang ya, karena ada NIM, nama, IPK, total SKS, NPP, nama, karena ada dua nama di sini, maka namanya yang dosen saya ganti dosen nama,
dari mahasiswa, kemudian kita melakukan left join terhadap dosen karena mungkin nanti akan ada mahasiswa yang belum di-set dosen walinya ya. Join dosen pakai left join, kemudian where NPP-nya NPP berapa. Jadi dia hanya akan mencari mahasiswa yang NPP dosennya itu tertentu ya. Nah, dari dosen ini ya. Kemudian kita siapkan list, kemudian prepare statement, binding variabelnya satu yaitu di NPP dosen. Kemudian kita lakukan execute query, enggak binding parameter ya. Ini masukkan ke dalam entity mahasiswa ya. Kita buat instan dari objek dari entity mahasiswa. Setelah itu di return mahasiswa perwalian. Ini dari sisi dosen, nanti kita kalau setelah menambahkan data perwalian dan data dosen, kita sudah bisa mendapatkan data mahasiswa perwalian. Kita coba, oh iya, tapi yang dari sisi mahasiswanya kan belum memasukkan belum memasukkan dosen NPP ya. Berarti kita perlu juga mengubah entity mahasiswa, kita menambahkan public dosen wali, atau kita samakan dengan yang tadi ya di setupnya ya. Setupnya tadi namanya apa? Di setup DB namanya adalah NPP dosen. Kita samakan aja. NPP dosen. Ya, toStringnya, konstruktornya kita tambahkan satu konstruktor yang ada dosennya. Mahasiswanya bisa diinputkan dengan dosen atau tanpa dosen ya. Atau kalau enggak nanti dosennya diinputkan manual aja, nggak apa-apa, nggak usah konstruktor berarti. Yang toStringnya ini yang perlu kita rubah ya. Kita ada kondisi di mana mahasiswanya itu sudah ada dosennya atau belum ada data dosennya. Saya buat seperti ini. Kalau NPP dosennya kosong, maka dia hanya menampilkan yang ini aja seperti yang tadi ya. Kalau NPP dosennya ada, maka dia akan menampilkan yang seperti ini. Di belakangnya ada dosen walinya siapa. Oke, cuman sekedar menunjukkan bahwa mahasiswa ini dosen walinya ini gitu ya. Nah, begitu juga di mahasiswa model. Nah, ini kita akan perlu banyak merubah, terutama adalah dari sisi query-nya ya, query-nya. Kalau delete sih nggak perlu dirubah, kalau delete sih sama aja ya, delete ya tinggal delete aja. Kalau yang ini ya, yang insert dan lain sebagainya ya, insert kalau ada dosen walinya itu insertnya seperti apa, kalau tidak ada dosen walinya insertnya seperti apa, dan seterusnya. Jadi di insert ini perlu kita rubah, kita perlu tambahkan kalau mahasiswanya itu ada dosen walinya, kita tambahkan if ya. If mahasiswa titik NPP dosen itu bukan 0. Jika dia bukan 0, maka insertnya kita tambahi. Insertnya kita tambahi bukan hanya sampai total SKS tapi juga sampai NPP dosen. NPP dosen kita tambahi juga tanda tanya di sini ya. Ya, di sini juga prepare statementnya juga kita tambahkan ya. Jika mahasiswa NPP dosen bukan 0, maka kita tambahkan prepare statementnya. Prepare statementnya pakai yang string. Yang ke parameter yang kelima kita ambil dari NPP dosen NPP. Kita ambil dari NPP-nya dosen ya. Di bawahnya sama. Ya, ini kita memberikan kondisi kalau misalkan mahasiswa diinsert tanpa dosen wali atau mahasiswa diinsert yang sudah memiliki dosen wali, maka kita harus mengganti dosen walinya juga. Oke, ya selanjutnya yang untuk select, update, delete enggak. Select, update nanti saya copy paste, nanti saya jelaskan. Oke, yang select all ini cukup banyak ya. Jadi select all karena kita sudah memiliki relasi ke dosen, maka ketika kita melakukan select data mahasiswa, kita sudah left join ke dosen. Left join ke dosen,
dan kita juga memasukkan dosen NPP dan dosen nama walinya ya ke dalam hasil query-nya ya. Kemudian setelah di query mendapatkan result set hasilnya seperti apa, kita memasukkan dulu data mahasiswanya ya, mahasiswanya, NIM, nama, IPK, kemudian kita ngecek NPP wali dan nama wali. Kita coba kolom NPP dan nama wali kita ambil dari query-nya ya, dari hasil query-nya ya. Kalau ada isinya kita masukkan dosen ke dalam instans mahasiswa tersebut. Kalau tidak ada NPP-nya berarti otomatis tidak ada nama walinya juga, ya berarti kita nggak perlu menambahkan apa-apa gitu ya. Nah, ini jadinya kita perlu ada tambahan seperti ini di dalam select all-nya untuk mengakomodasi relasi ke dosen yang sudah kita buat sebelumnya. Yang di select by name juga sama ya, sama. Bedanya di sini ada where-nya aja, terus kemudian pakai prepare statement, sama kita mengambil mahasiswanya kita masukkan dulu, terus kemudian kita mengeset kalau memang ada walinya kita setkan, kita tambahkan ke dalam NPP dosennya. Kalau nggak ada ya nggak usah, biarin aja. Sama juga untuk update-nya di sini kita mengeset nama, IPK, total SKS, dan kita juga mengecek apakah ada dosennya atau tidak. Kalau sudah ada dosennya, ada dosen walinya, ya berarti kita perlu mengeset dosen walinya. Kalau tidak ada dosen walinya, kita tidak perlu mengupdate dosen walinya. Where name-nya masih sama. Di sini kita menggunakan concat antar baris biar bisa menambahkan if ini ya. Atau kalau tidak menggunakan concat seperti ini, mau menggunakan string builder juga boleh, nggak apa-apa. Hasilnya akan sama aja. Kemudian ketika mengeset binding variabelnya sama ya. Kalau ada dosen maka kita mengeset binding variabelnya set string NPP dosen dan NIM. Kalau tidak ada parameternya maka kita hanya mengganti yang NIM ini aja. Terakhir execute update, selesai. Nah, ya setelah kita mengakomodir query penambahan dosen di mahasiswa model, sekarang kita bisa mencobanya di main. Kita coba di main. Kita tambahkan DAO untuk dosen DAO dosen sama dosen model. Kalau itu abstrak ya. Interface tidak bisa diinstanskan. Kita masukkan koneksi, kemudian kita berikan data dosen, kita buat array juga, data dosen sama dengan isiannya adalah new dosen. James Post link import dosen, new dosen Widow van Rossum ya. Kita bisa mengeset dosen walinya di sini. Kita mengeset misalkan yang mahasiswa ke 0, itu kita set dosen walinya NPP dosen sama dengan data dosen ke 0. 01 ini kita 1 2 3, yang terakhir tidak kita kasih 1 2 3 4 5 ya, 0 1 2 3 ya 4. Yang terakhir tidak kita kasih dosen ya, misalkan seperti itu. Atau yang kita loncat aja, yang enggak kita kasih dosen itu adalah yang nomor 3, si Reni lagi gantian guys, 2 sama 4. Nah yang enggak kita kasih dosen yang Fajri Subuh ini tidak kita kasih dosen wali untuk memastikan apakah bisa diinsert atau tidak gitu ya. Kemudian update coba DAO MHS update data MHS yang ke-1 itu NPP dosennya kita ganti data dosen yang ke 1 tadi apa, 1 ini kita ganti ke 0.
data MAS ke 1 kita update ya. Ini yang dihapus yang nomor 0 aja. Oke, kita sudah DAO dosen, kok nggak pakai DAO dosen. Oh, dosennya belum diinsert. Jangan lupa ini harus manual ya, seperti ini ya. Oke, sudah. Kita coba jalankan. Oh, dihapus dulu database-nya biar di-create dari awal. Karena tadi kan ada penambahan tabel ya. Run Java. Error or missing database, masih no such tabel mahasiswa. Di mainnya kita yang ini kita matikan dulu. Coba setupnya berhasil nggak? Setupnya kenapa cuma dosennya aja yang jadi? Missing kurang tutup. Setup DB missing kurang tutup itu di mana ya? Kurang tutup. Kebanyakan kurang tutup. Kita coba lagi. Nah, kita cek. Ya, udah ada tabel mahasiswa dan tabel dosen ya. Kebanyakan kurang tutup tadi. Taran. Nah, udah masuk semua. Ya, tadi yang tidak kita berikan dosen adalah si Fajri Subuh, makanya dia tidak ada dosen walinya di sini. Yang lainnya ada Abdul Latif, walinya James Gosling, Budijaya, walinya Guido van Rossum. Terus ini kita tadi ganti update ya. Oke, ini sudah berhasil semua. Jadi mulai dari kita menambahkan dependency injection dan juga menambahkan relasi ya. Ketika kita menambahkan relasi, kerjaan kita jadi bertambah ya untuk DAO-nya mahasiswa, untuk memastikan bahwa data dosen itu masuk ketika di-insert ke mahasiswa itu masuk. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah kita membuat ya, tujuannya kita membuat DAO ini sepertinya mungkin bisa dipisah antara implement DAO-nya dan juga interface DAO-nya bisa kita pisah package-nya. Ya, tapi nggak apa-apa, seperti ini aja, yang penting sudah bisa jalan. Ya. Dengan kita memisahkan ada DAO sehingga kita pada waktu di mainnya ini dimana kita menjalankan logiknya itu kita tidak perlu lagi memikirkan query-nya kayak gimana, karena query-nya nanti itu sudah dipikirkan, sudah dilakukan di dalam model ini. Ini gunanya kita memisahkan ke dalam beberapa DAO. Nah, di sini juga ya karena tadi kita menggunakan DAO, kita cukup menggunakan interface, kemudian implementasinya kita tinggal milih mau pakai implementasi yang mana. Nah, sedangkan di penggunaan dependency injection ini, akhirnya koneksi ini bisa kita bukan hanya gunakan pada satu DAO saja, tapi juga bisa menggunakan lebih dari satu DAO. Ini pada dosen model kita juga menggunakan koneksi yang sama, dan tentu saja eksekusi query-nya ini hanya memerlukan satu koneksi saja, tidak seperti yang ada di DAO SQLite ini. Tadi setiap kita melakukan query itu kita melakukan koneksi, open koneksi dan close koneksi itu nanti lambat karena antara aplikasi dan database itu harus selalu tiktokan ya, bolak-balik datanya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tutorial kita menghubungkan Java dengan database. Dalam kasus ini database-nya adalah database SQLite. Cara yang kita gunakan, kita menggunakan DAO, kemudian kita menggunakan singleton untuk koneksinya, kemudian kita menggunakan dependency injection. Memang kalau di sekilas per awal dilihat itu akan
sedikit lebih repot kalau dibandingkan dengan tanpa menggunakan DL langsung hajar semuanya query-nya jadikan satu di main bahkan ya. Itu kayaknya akan lebih cepat, tapi nanti akan jauh lebih mudah menggunakan ini ketika kita sudah, menggunakan kita membuat aplikasinya itu berbasis GUI, ada GUI-nya, ada graphical user interface-nya. Karena di mana GUI-nya itu untuk membuat coding GUI itu kita memerlukan cukup banyak, coding. Nah, kalau codingnya GUI itu dicampur dengan codingnya SQL itu nanti akan tambah tambah repot lagi. Sehingga di sini kita memisahkan coding SQL dulu. Ketika coding SQL jadi, nanti kita implementasi di GUI-nya jadi lebih mudah. Oke, sekian, semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.